punya 1001 cara untuk memanipulasi ingatan dan membungkamnya. Mereka membangun monumen, mencetak buku sejarah, dan sekarang mereka ingin menyematkan gelar pahlawan pada masa lalu yang kelam. Sejak dulu, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Mereka yang memegang pena bebas menentukan siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang harus dilupakan. Tapi di rumah ini, sejarah tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan luka yang harganya tak akan pernah bisa mereka bayar meski dengan nyawa. Mereka lupa atau mungkin sengaja menutup mata bahwa kekuasaan itu berdiri di atas ribuan rahim yang mereka rusak secara paksa. Ada pula nyawa perempuan yang mereka rampas tanpa sisa. Pemirsa, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi bangsa, dan salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden kedua Indonesia Soeharto, Presiden Jenderal Besar TNI HM Soeharto, aktivis buruh Marsinah, Profesor Mukhtar Kusumat. Nih, apa sih? Aku punya sebuah cerita. Salah satu cerita tentang betapa hancurnya suatu negara di mana seseorang yang tak pernah berhak mendapat gelar terhormat yang mereka sebut pahlawan nasional turut andil menghancurkan hidup keluargaku. Hari ini, saat mereka sibuk menyematkan gelar pahlawan pada seseorang yang menurut mereka layak untuk diagungkan, aku akan membuka kembali catatan yang ingin mereka kubur selamanya. Karena kebenaran bukan milik siapa yang menang, tapi milik siapa yang berani mengingat. Aku suka menggambar, sangat suka. Tapi entah kenapa, dari dulu ibu gak pernah suka kalau aku menggambar. Kamu tuh ngapain sih, Riz? Gambar-gambar gak jelas, mending bantuin mbakmu tuh, beres-beres rumah. Gak apa-apa, Bu. Tadi An sudah bantuin aku jemur kok. Lagian kerjaan aku juga harus selesai di rumah. Jangan dimanjain terus adikmu, Maya, nanti gedenya jadi pemalas. Wah, gambar apa kamu, Riz? Hari ini aku gambar bunga, Mbak. Gimana? Bagus gak? Bagus banget. Gambar kamu makin hari makin bagus ya? Iya dong, aku kan mau jago gambar biar nanti ikut lomba-lomba terus punya banyak piala kayak Mbak. Aku seorang anak dari keluarga sederhana. Ibu dan mbakku bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup kami semua. Bapakku, entahlah. Tiap kali aku membahasnya, ibu selalu membentakku dan mengatakan bahwa aku tidak perlu tahu. Ya boleh, tapi ingat waktu ya. Jangan sampai bikin ibu marah lagi. Iya, Mbak. Ya udah Gi, sana mandi, udah sore. Siap, Bos. Namaku Eriska Nathanaela. Namaku berarti sosok tangguh yang hadir sebagai anugerah Tuhan di tengah kesulitan. Ibuku bilang, Mbak Maya memberiku nama indah tersebut. Sejak kecil, aku selalu dididik untuk jadi anak yang mandiri.
Aku gak dekat dengan ibuku. Beliau keras dalam mendisiplinkanku. Ibu juga gak suka kalau aku menggambar. Katanya itu adalah kegiatan buang-buang waktu. Aku lebih dekat dengan Mbak Maya. Aku suka kepribadiannya yang hangat dan membebaskan aku melakukan apapun yang aku mau. Sketchbook berisi gambar-gambar milikku adalah hadiah ulang tahunku di usia 9 tahun. Kami mirip, suka menggambar dan memasak. Tak jarang, Mbak Maya membelaku di depan ibu ketika aku dimarahi karena menghabiskan waktu seharian untuk menggambar. Saat ini aku duduk di bangku kelas 3 SMP. Bulan Juni lalu genap sudah usiaku 15 tahun. Dan selama 15 tahun aku hidup, pertanyaanku masih sama. Di mana bapakku? Teman-temanku dan tetanggaku menyebutku sebagai anak sial yang tidak punya bapak. Saat itu, bahkan saat ini, aku hanyalah anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Aku menjalani hidupku penuh sukacita seolah aku adalah anak paling bahagia di dunia, tanpa tahu ada kisah pelik di baliknya. Riz, bekal kamu ketinggalan ya, Dek? Oh iya, makasih Mbak. Selamat pagi Mbak Maya. Pagi, Git. Tumben, nyamper Elsa pagi banget. Iya nih, aku udah gak kesiangan lagi. Hati-hati ya, Git. Pulangnya jangan sore-sore. Iya, Mbak. Itu Eriska bukan sih anaknya Bu Astina? Dia tuh si anak haram. Maksudnya gimana ya? Emang kakaknya gitu ke Baningsi? Emangnya Baningsi nggak tahu? Kan Eriska lahir setelah 1 tahun pas Samad meninggal. Apalagi sebutannya kalau bukan anak haram. Nah aja kan anak angkat atau anak dari saudara mereka jangan suka menggiring opini Bu. Mungkin karena Baningsi pendatang baru kali, jadi dia tahu kan kalau aslinya itu anaknya Hamid dua nikah dan putus sekolah. Rumor aja mungkin. Bukan cuma rumor Mbak, satu kampung juga tahu. Dulu kan mama saya yang bantu lahiran si Maya. Tapi kan tetap aja. Jangan dikasihani Mbak, kakeknya kan dulu komunis. PKI kan emang suka buat rusuh di mana-mana. Pantas aja asal-usul keluarga Eriska nggak jelas. Mbak, jangan deket-deket sama Eriska, dia kan anak komunis. Omongan ibu tadi jangan dimasukin ke hati ya, Riz. Kamu gak pernah ada di posisi aku, nah. Riz, kamu duluan aja ya ke kelasnya. Aku ada urusan sama ketua OSIS. Oh, oke. Ini kita dibantai loh. Ya ampun. Kurang ajar, Nat. Wah, songong banget dia. Gak bisa dibiarin. Masih paham. Masih berani sekolah lo. Berani banget ya. Lu udah gak punya malu ya rasanya? Lo tuh, kalau bukan karena bapak gue ngizinin lo tinggal di kampung, udah abis dia mau masa tau nggak? Anak haram, udah jelas asal usulnya. Bapak lu mana? Komunis. Gak tahu diri banget sih lu. Ambil. Mana bapaknya? Bawa sini dong. Udah lah, Nat. Nanti aku laporin bapak kamu. Banget sih. Berani dia sama gue. Tenang, aja deh. Gue punya ide. Apa? Pokoknya nanti pulang sekolah kalian jadi pulang. Ide ini sangat bagus banget. Riz, maaf banget ya, kita nggak bisa pulang bareng. Aku ada rapat sama anggota OSIS. Kalau kamu nunggu, takutnya kelamaan. Oh iya, Gin, gak apa-apa. Ya udah, nanti aku pulang duluan ya. Hati-hati ya, Gin. Iya.
Oh ya udah, makasih ya. Iya. Buru-buru banget mau kemana sih? Minggir. Oh, udah nggak bisu ya? Udah bisa ngomong. Aku nggak ada urusan sama kalian. Balik. Balikin. Diam lu anak komunis. Kita cek dulu dong. Siapa tahu isinya ada dokumen-dokumen rahasia kan? Ngomong sekolah kita nanti. Takut banget deh. Wow. Balikin. Wow. Apaan nih? Gue sobek ya? Jangan. Gue sobek. Ups. Udah kesobek. Gimana dong? Seni itu nggak pantas buat orang pemberontak kayak lu. Ikut gua. Siram. Upsi. Ya basah. Nggak basah ya lo? Lo tau gak sih kenapa gue benci banget sama lo? Kakak gue meninggal dibakar hidup-hidup karena orang komunis. Itu bukan salah aku. Itu salah lo. Makanya waktu bapak gue ngizinin lo sekeluarga tinggal di kampung, gue benci. Aku gak tahu. Apa salah aku? Coba gue kasih tahu satu hal yang bisa bikin lo tahu diri. Coba lo tanya sama kakak lo, dia beneran kakak lo atau orang tua kandung lo. Gak percaya? Coba tanya sama keluarga komunis lo itu. Let's go guys. Bye komunis. Hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Dari mana aja kamu, ha? Jam segini baru pulang. Mau jadi apa kamu pulang sampai maghrib gini? Ya Loris, kok besar kayak gini? Jadi manjain Maya, biar jalan sendiri. Kamu pasti harus berantem kan? Malu-malu keluarga aja. Udah dibilang jangan cari masalah di luar. Pulang-pulang mau bawa belum kayak gini. Mau ngelak apa lagi kamu, ha? Masuk sana. Sebenarnya orang tua aku itu siapa? Kalau saat hancurku disayang, apalagi saat Riz, kamu kenapa nak? Siapa yang bilang kayak gitu? Kamu anak ibu. Ya bukan bu. Jadi dia bilang aku itu anak haram. Dan ibu orang tua aku. Kenapa dia bu? Jawab.
Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Lihat Mbak, kata muka Mbak. Mbak janji bakal ada yang duluan. Udah bakal ada yang mau potong. Tapi kamu janji sama Mbak ya. Iya Mbak. Pas Mbak cerita, kamu jangan salah Mbak, jangan bohong Mbak sampai cerita Mbak selesai. Jadi cerita ini dimulai dari waktu sebelum kamu lahir. Saat ku bertanya, Bu, Maya berangkat dulu ya. Hari ini kayaknya Maya mau ada kelas deh. Soalnya ada tugas yang harus diselesaikan hari ini juga. Apa nggak bisa selesai besok aja, Mai? Ada dua daripada itu tuh orang pada bilang aku nggak jarang. Tapi Bu, kalau misalnya Maya mau ngerjain ini sekarang, Maya nggak bisa ikut bagian jurusan. Pulangnya jangan Raya ya, lewat kamu bisa aja, pulang kelamaan ya. Ya Bu, saya janji. Maya berangkat kreatif. Ikut kamu ini kenapa kurang apa? Kurang ini nggak sih di bagian sini ya nih? Semua ya. Sebelum udah ayo. Aku juga banyak ini. Kata aku, gambar kamu ini ditambahin deh. Soalnya kayak kurang gitu. Ini sih aku juga setuju banget. Ya kan? Iya, apalagi di pas bagian rambutnya. Iya kayak kosong banget. Kemarin tuh Pak Bani sebenarnya tak kesini tahu. Oh ya, yaudah deh kesini aja. Yaudah, tapi takut keburu sore kita pulang sana aja. Yuk, yuk, yuk. Kita bisa di sini ya, Mai. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yuk. Hati-hati ya, Mai. Ya, hati-hati juga ya, yuk. Tahun itu, negara sedang berantakan. Orang-orang bilang itu masa transisi. Tapi buat perempuan seperti kami, itu adalah neraka yang dilegalkan. Kekuasaan yang sudah berdiri puluhan tahun mulai goyah. Dan mereka yang punya kuasa merasa punya hak atas tubuh siapapun yang ditemui. Di tempat yang seharusnya aman, aku justru menemui neraka. Mereka bukan sekedar perampok, mereka adalah predator yang memanfaatkan kekacauan negara untuk memuaskan nafsu binatangnya. Maya mana ya? Kita nyariin kamu nih, kamu sih belum? Udah lagi proses. Wow, semoga semuanya ya. Mbak, Mbak Asi, ada yang lihat Maya nggak ya? Waduh, nggak tahu Ibu. Emang Maya kemana Bu? Saya nggak tahu, Mbak Asi, tadi pagi Maya bilang mau pulang telat, tapi udah mau jam 9 mau pulang juga, saya khawatir. Aduh Tri, jangan-jangan. Bu, hati-hati ya, sekarang perempuan banyak yang hilang loh. Takutnya Maya kenapa-napa. Malam itu, selain tahu kebenaran tentang keluargaku yang selama ini ditutupi, aku juga tahu alasan kenapa ibu, maksudku nenek,
Tidak suka aku menggambar, karena aku mirip Mbak. Menggambar pasti mengingatkannya pada masa lalu yang kelam itu. Nenek takut aku mengalami hal yang sama. Dan tanpa aku sadar, selama ini aku sering membangkitkan trauma masa lalu Mbak lewat kecintaanku dalam menggambar. Setelah kejadian itu, ibu membawa Mbak ke sebuah lembaga yang baru saja dibentuk untuk mendata korban-korban seperti Mbak, Komnas Perempuan. Di sana Mbak tahu kalau Mbak nggak sendirian. Ada ribuan rahim yang dirusak secara paksa hanya untuk menjaga kekuasaan satu orang yang sekarang mereka agung-agungkan itu. Kamu bukan anak haram, Bis. Kamu adalah saksi balik kekejaman yang mereka sebut sebagai sejarah. Kamu adalah alasan Mbak untuk bertahan hidup, walaupun Mbak melihat laki-laki itu di wajah kamu. Bis, Mbak tahu ini sakit, Mbak tahu ini berat buat kamu, tapi Mbak bertahan hidup selama 15 tahun cuma buat kamu. Mbak merasakan ini semua bukan karena Mbak malu punya kamu. Mbak cuma pengen kau punya hidup yang normal. Mbak pengen kau punya ibu yang bisa kamu banggain, bukan seorang kakak yang hancur karena masa lalu yang kotor. Tapi Mbak salah, membiarkan kamu menanggung hinaan sendirian di luar sana tanpa tahu siapa Mbak sebenarnya adalah kesalahan terbesar Mbak. Please, sekali aja Mbak mau dengar kamu sebut Mbak dengan sebutan itu. Panggil Mbak Mama. Saat itu, aku masih anak 15 tahun. Masih bingung meskipun Mbak Maya yang merupakan ibu kandungku menceritakan kebenaran yang selama ini mereka tutupi. 2 tahun kemudian, sosok yang aku panggil dengan sebutan ibu yang merupakan nenekku meninggal dunia. Penyakit jantung telah merenggut nyawanya. Meninggalkan aku dan mama setelah kepergiannya, akhirnya aku mulai berani menerima kenyataan dan memanggilnya dengan sebutan Mama. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu.